selanjutnya menuju kita acara beranda ngaji bareng online pada pagi hari ini. Boleh jadi Bapak dan Ibu ingat ya beberapa hari yang lalu kita terkesan sekali ketika Bapak Yudhistira Masardi hadir dalam forum ini, dan ketika itu Ibu Dewi membacakan sebuah puisi yang berjudul Croissant, di mana puisi tersebut sangat syarat dengan pesan-pesan spiritualitas di dalamnya, dan betapa bagaimana kepiawaian beliau mentautkan sesuatu yang boleh jadi kita pandang sederhana, hanya sepotong croissant yang kita saksikan. Boleh jadi selama ini kita mungkin hanya sekedar mengucapkan bismillah dan kemudian kita menikmati croissant itu, namun beliau bisa mengantarkan bahwa di balik croissant itu terdapat pesan spiritualitas yang sangat mendalam. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini tokoh tersebut hadir bersama-sama kita, Bapak dan Ibu. Beliau adalah Profesor Sofwan Hadi, dan pada pagi hari ini saya ingin sebelum beliau tampil bersama-sama kita di pagi hari ini, saya akan membacakan sekelumit Bapak dan Ibu mengenai keberadaan beliau. Dan saya bersyukur alhamdulillah walaupun belum pernah berjumpa, namun saya sudah berkomunikasi dengan beliau, dan pada pagi hari ini kita akan membacakan sekelumit ya Bapak dan Ibu tentang beliau yang saya dapati dari sahabat tercinta beliau, yaitu Bapak Heri Saryono. Nah, di sini dari CV beliau, Profesor Safwan Hamid, PhD, tempat tanggal lahir Medan 18 Maret tahun 47, dan beliau tinggal di Bandung. Kemudian pekerjaan beliau adalah pensiunan guru besar program studi oceanografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung. Dan riwayat pendidikan beliau pada tahun 74 beliau menyelesaikan geofisika dan meteorologi di ITB. Kemudian tahun 82 beliau melanjutkan di Universitas di Hawaii, USA, mengambil tentang oceanografi, dan kemudian tahun 85 PhD oceanografi dari University of Hawaii, dan kemudian riwayat pekerjaannya cukup banyak ini, dan saya membacakan beberapa yang terakhir saja. Beliau mendapat amanah sebagai selain daripada Ketua Jurusan Geofisika dan Meteorologi ITB, Sekretaris Pusat Penelitian Kelautan ITB, Kepala Pusat Penelitian Kelautan ITB, Kepala Pusat Penelitian Kelautan ITB, juga berlanjut-lanjut terus dari tahun 93 sampai dengan 2003. Dan kemudian Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Pesisir dan Laut ITB sampai 2006, kemudian Ketua Kelompok Keahlian Oceanografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB 2012, Ketua Senat FITB, kemudian Ketua Komisi Permasalahan Bangsa, kemudian Majelis Guru Besar ITB sampai 2013, dan kini beliau Bapak dan Ibu tetap berkiprah sebagai peneliti di Pusat Perubahan Iklim ITB sampai dengan sekarang, dan kemudian beliau adalah anggota Dewan Penasihat MTCRC, Marine Technology Cooperation Research Center Indonesia Korea, berlaku sampai dengan sekarang. Dan itulah beliau, Bapak dan Ibu, sangat membanggakan kita semuanya bahwa Masya Allah, selain keindahan puisinya, ternyata beliau adalah seorang ilmuwan yang luar biasa. Namun untuk melengkapi kehadiran beliau pada pagi hari ini, sebelum saya menyapa secara langsung kepada beliau, saya ingin sekali mengundang kepada Pak Heri Saryono. Kepada Pak Heri Saryono, apakah sudah hadir di forum ini? Oke, tadi beliau menyampaikan Bapak dan Ibu, sesungguhnya saya meminta Pak Heri untuk hadir sebagai sahabatnya, namun sepertinya dikarenakan Pak Heri masih berada di Timor Leste, dan beliau telah mengantisipasi khawatir kalau seandainya sinyalnya kurang bagus, sepertinya memang belum ada ya. Maka baiklah kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Hasan. Masya Allah, Prof, bahagia sekali saya dan kami semua pada pagi hari ini bisa berjumpa dan bertatap muka dengan Prof dalam forum ngaji bareng online pada pagi hari ini. Dan Pak Heri Saryono bercerita banyak sekali tentang Pak Safwan, namun puisi Croissant Bapak telah menceritakan begitu banyaknya, dan bahkan bukan hanya mengisi intelektualitas kita tentang Bapak, tapi telah menyesakkan, mengisi padat ya dalam hati ini bahwa betapa dalamnya pesan-pesan yang terhantarkan. Sehingga pada pagi hari ini boleh jadi Pak Profesor Safwan akan berbagi
sebagaimana yang disampaikan kemarin ya Prof ya, laut dan Al-Quran dan laut ya Prof ya. Boleh jadi sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak sekali terdapat sesuatu yang selama ini boleh jadi misteri tentang kelautan, namun melalui ayat-ayat Al-Quran terkuak hingga menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan ini. Dan tentunya Prof, semoga kesediaan Prof juga puisi-puisi yang sudah diantarkan ke saya baru buka tadi malam, dapat dihantarkan pula pada pagi hari ini. Baik Prof, masih bersama 546 peserta, kami siap secara seksama mendengarkan apa yang Prof sampaikan pada pagi hari ini. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati dan cintai. Pagi ini bukanlah suatu kebetulan kita bisa bertemu di pengajian hari Rabu hari ini. Semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Tahu. Kita harus bertemu pada pagi ini, saling berbagi ilmu satu sama lain. Assalamualaikum Pak Heri. Ternyata hadir nih Pak Heri Saryono nih. Oke, ini mohon maaf nih Prof. Ini kan karena saya sudah menjanjikan kepada beliau, mudah-mudahan bisa memperkaya nih makna pertemuan hari ini. Jadi kepada Prof Heri Haryono, kami persilakan Prof untuk menyampaikan tentang Pak Safwan Hadi. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. NBO dan Profesor, kita beruntung bertemu kembali di forum ini dengan Profesor Safwan Hadi. Beliau adalah ahli langka ya di Indonesia, meskipun lautnya lebih luas dari daratannya, tetapi ahlinya sedikit beliau ini. Nah, meskipun jagat raya dunia ini dipenuhi oleh laut, tetapi ahlinya juga masih sedikit di Indonesia ya. Masya Allah. Jadi pergulatan beliau dengan samudra ini bukan main. Jadi beliau sepertinya mampu menangkap gerak-gerak gelombang, deburan ombak, kemudian pergerakan arus laut dari Pasifik ke Indian Ocean, kemudian balik lagi. Itu beliau sepertinya menangkap gerak-gerik itu, kemudian diungkapkan dalam bentuk-bentuk goresan-goresan yang ada dalam hatinya, dan di sana tampaknya selalu hadir Sang Maha melihat, selalu hadir Allah yang saya tampak. Tulisan-tulisan beliau selalu dibalik pergulatannya dengan samudra, selalu hadir Allah di sana. Dan kita beliau juga aktif sebetulnya di dalam tim tafsir ilmi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kementerian Agama, dan kemudian juga aktif mengajar pada akhir tahun. Biasanya kami mengajar bersama Pak Safwan dan beberapa ilmuwan lain di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran untuk mengantarkan sains sebelum para ahli di program doktor di PTIQ. Nah, itulah saya kira sahabat saya ini membuat saya iri gitu, bagaimana beliau kok bisa menangkap suara-suara deburan ombak itu ya. Jadi kita kali ini mungkin mendengar dari Pak Safwan bagaimana di balik itu semua selalu hadir Allah, karena sejatinya Allah hadir di mana-mana pun di segala penjuru jagat raya ini. Demikian saya kira Pak Ustadz. Itu pendek saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih Prof Heri atas introduksinya, membuat apa yang kita dapati tentang Pak Safwan lebih lengkap lagi. Terima kasih Prof Heri. Dan pada waktunya nanti kami pun mohon Prof Heri berkenan pula untuk sharing di dalam forum beranda ini ya Prof ya. Oke, baiklah. Baik Ibu sekalian, kita lanjutkan mendengarkan uraian dari Prof Safwan. Silakan Prof. Terima kasih Pak Hasan. Pagi ini saya akan berbagi tentang Al-Quran dan laut. Jadi saya akan mengambil beberapa ayat saja, tidak banyak. Tapi kita mencoba untuk melihat bagaimana Maha Kasih dan penyayang Allah dalam menciptakan laut ini untuk kepentingan kita semua sebagai manusia yang hidup di bumi ini. Jadi setelah itu selesai,
Kalau masih ada waktu, saya akan membacakan 1 atau 2 puisi untuk Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya bicara tentang laut dalam presentasi saintifik ini bisa diungkapkan dalam bentuk puisi untuk lebih memaknai kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin. Mohon izin share screen. Silakan Prof. Silakan Prof. Apa sudah bisa dilihat? Bisa terlihat Prof. Ya. Jadi judulnya Al-Quran dan Laut. Kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat pertama, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fiih. Inilah kitab yang tidak ada keraguan dalam kebenarannya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini adalah kebenaran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Buat orang yang tidak bertakwa, tidak ada petunjuk baginya. Hanya bagi orang-orang yang bertakwa, yang mengimani akan kebenaran dari Allah dan Rasulnya Muhammad SAW sebagai pengantar agama Islam kepada manusia. Jadi kita berpedoman pada Al-Quran kita sebagai pedoman hidup kita dan juga sebagai dasar kajian kita tentang alam semesta ini, di mana kita hidup. Kalau kita lihat bumi kita ini, itu 70% laut, sisanya daratan. Jadi ada pantas juga kalau ditemukan adalah blue planet ya. Dalam Al-Quran terdapat 32 ayat tentang laut, sedangkan ayat tentang darat ada 13. Jadi jumlah ayat mengacu pada kata laut dan darat itu 45 ayat ya. Jadi angka 32 itu identik dengan 71,1% dari 45. Dan angka 13 identik dengan 28,9% dari 45. Nah, berdasarkan perhitungan ternyata 71% bukan bumi berupa laut dan 29% berupa daratan. Dari kajian ini kita bisa melihat bahwa bumi kita ini umumnya terdiri dari laut. Laut adalah sumber kehidupan manusia di bumi ini. Asal mula kehidupan berasal dari laut. Nah, dalam presentasi pagi ini saya mencoba untuk melihat fungsi laut bagi kita manusia yang hidup di bumi ini. Laut adalah sumber pangan, ya, terutama ikan, tapi masih banyak lagi sumber daya lain yang ada di laut, baik hayati maupun non hayati. Di laut ada ikan, ada udang, ada kepiting, dan lain sebagainya, ada cumi. Tapi ada juga sumber non hayati, mineral, gas, dan banyak lagi yang lain yang belum kita ketahui. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Quran, ayat An-Nahl ayat 14, wa huwa allazi sakhkhara al-bahra ta'khudhu minhu lahman tariyan tastakhriju minhu qaryatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Alangkah baiknya kalau kita mendengar lantunan indah dari Al-Quran ini, dari Korea yang fasih dalam pembacaan Al-Quran, agar pesan dari ayat ini masuk ke sanubari kita. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا
وتستخرجوا منه حلية تلبسونها تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Kalau hati kita terbuka mendengar lantunan ayat yang indah ini, kita akan dibimbing oleh Allah untuk melihat kebesaran yang dalam ciptaannya di bumi kita ini. Allah mengatakan, dialah yang menundukkan lautan untukmu. Menundukkan di sini adalah memberi kita ilmu untuk mengerti dan memanfaatkan bumi kita termasuk laut ini. Kita diberi kemampuan ilmu untuk mempelajarinya dan kemudian memanfaatkan apa-apa yang ada di bumi ini termasuk juga laut dan yang lain hanya untuk kepentingan kita. Jadi kita akan bersyukur pada Allah telah memberikan kemampuan kepada kita, otak yang mampu memahami ciptaannya, mampu memahami hukum-hukum yang telah ditetapkan bagi alam semesta ciptaan ini. Dan bagi laut, Allah mengatakan, dialah yang menurunkan lautan untuk agar kamu dapat makan daging segar, ikan, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Jadi setelah kita memahami laut ataupun ciptaan Allah yang lainnya, ujung-ujungnya Allah minta kita untuk sadar betapa maha pengasihnya Allah itu, dan kita akan bersyukur. Jadi kata Bismillahirrahmanirrahim itu harus kita resapi benar. Tanpa kasih sayang Allah, tak mungkin kita melakukan sesuatu, tak mungkin kita bersyukur. Rasa syukur itu juga karena karunia Allah. Tanpa karunia Allah, tak mungkin kita mengatakan Alhamdulillah. Jadi setiap gerak kita itu, kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu harus benar-benar diresapi. Karena kasih sayang Allah, maka semuanya kita bisa lakukan. Bukan kita sendiri melakukannya, tapi rahmat Allah telah menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Akhirnya kita akan berkata dengan tulus, Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap hal yang kita lakukan dengan baca bismillah, kemudian kita akhir dengan syukur, alhamdulillah. Kita lihat alam semesta ini, kita diberi kemampuan otak yang baik untuk memahaminya. Kita ucapkan alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, kalau kita lihat gambaran ini kondisi tuna, berbagai jenis tuna yang ada di kita dan sekitarnya. Ada madibihang, ada tuna matusar, ada albakor, cakalang, tuna sirip, biru, dan sebagainya. Ada dua angka di sini, yang pertama dan kedua. Yang pertama itu potensinya, yang kedua itu yang sudah dieksploitasi. Jadi secara umum kita lihat potensi besar sekali, tapi kita belum mengeksploitasinya secara optimal. Kapal-kapal nelayan kita tidak biasa berlayar jauh ke lepas pantai selatan Jawa ini. Hanya kapal-kapal Thailand, Jepang, dan Filipina yang sampai kemari. Nelayan kita hanya sampai beberapa kilo dari pantai menggunakan kapal-kapal kecil. Nelayan kita punya kebiasaan yang belum bisa dirubah, hanya pergi sore pulang pagi. Belum ada yang bersedia berlayar berbulan-bulan jauh dari negaranya untuk mencari ikan. Jadi Allah telah memberikan kekayaan pada kita, tapi harus kita bisa makan dengan baik, dengan teknologi, dengan semangat yang kuat, yang besar, untuk bisa memanfaatkan
sumber daya ikan yang sangat besar ini. Tidak hanya kita hanya berteriak-teriak pada negara lain yang mencurikan dari kita, tapi kita tidak pernah berupaya untuk meningkatkan kemampuan kita untuk mengharungi samudra luas yang mengelilingi negara kita ini. Jadi intinya teknologi. Tanpa teknologi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita cuma bisa berteriak-teriak pada negara-negara lain yang mencurikan di kawasan kita. Jadi rahmat Allah yang harus kita manfaatkan dengan baik. Nah, kalau kita pergi ke pantai, mungkin Bapak Ibu pernah ke pantai dan mungkin ada yang tinggal dekat pantai, ada namanya ekosistem pesisir yang terdiri dari hutan bakau atau mangrove, kemudian ada padang lamun atau seagrass, dan tempat yang indah ini adalah terumbu karang atau coral reef. Jadi ekosistem pesisir yang terdiri dari mangrove, lamun, dan terumbu karang itu menopang 85% kehidupan biota laut di daerah tropis. Nah, sekarang kalau Bapak pergi ke pantai utara Jawa, banyak hutan bakau yang sudah dialih fungsi menjadi tambak ikan atau udang. Jadi fungsi mangrove yang awalnya untuk menghasilkan sumber daya ikan itu terganggu. Malah pantainya bisa tergerus oleh ombak karena pelindung pantai alami mangrove itu dan juga terumbu karang sudah banyak rusak. Maka kalau kita lihat pantai utara Jawa sudah banyak mengalami erosi, dan pantai timur Sumatera juga seperti itu, sudah banyak mengalami erosi karena ulah manusia sendiri yang mengganggu ekosistem pesisir. Kalau kita peta ini, kita paling banyak hutan mangrove-nya. Itu seluas 3,4 juta hektar terluas di dunia, tapi sekarang sudah banyak berkurang. Kemudian kita lihat lagi padang lamunnya juga terluas di dunia 300.000 km persegi. Dan terumbu karang itu terkaya ya, itu sudah 75.000 km persegi bernilai 2,3 miliar dolar per tahun ya. Jadi kalau kita lihat terumbu karang itu berada di segitiga karang, termasuk Filipina dan Indonesia bagian timur. Inilah yang membuat laut kita kaya akan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tapi oleh manusia ini banyak sudah dirusak. Terumbu karang di Bunaken sudah banyak rusak karena penduduk di sana mengambil ikan dengan menggunakan racun, dan kapal-kapal turis yang lego jangkar di Karam ini sudah rusak. Jadi kalau tidak ada kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekosistem pesisir itu, maka itu akan rusak. Nah, coba kita lihat bagaimana sumber daya ikan yang ada di hutan mangrove. 1 hektar hutan mangrove itu bisa menghasilkan 650 kilogram ikan per tahunnya. Kalau kita punya 3,6 juta hektar, itu kita dapatkan 2.408 juta ton ikan per tahun. Jadi hutan mangrove ini bukan hutan yang tidak berfungsi, dia juga tempat ikan berpijak, ikan dibesarkan, dan juga fungsi proteksi pantai terhadap pukulan gelombang yang memukul pantai. Jadi ini harus kita pelihara. Kesadaran tentang ekosistem laut perlu ditingkatkan, karena kita akan bergantung pada bakau dan juga pada terumbu karang. Jadi 1 kilometer terumbu karang itu, kilometer persegi bisa menghasilkan 20.000 kilogram ikan karang per tahun. Kalau kita punya terumbu karang 42.000 kilometer persegi,
itu bisa menjaga 800 juta ton ikan karang per tahun. Cukup banyak. Tapi ini harus kita pelihara. Kemudian sekitar 80-90% sumber daya pesisir itu berasal dari ekosistem pesisir. Jadi ini harus kita jaga, terumbu karangnya, kemudian hutan mangrove dan juga padang lamunnya. Tapi kalau kita hanya bergantung pada penangkapan ikan di laut lepas, karena cara tangkap kita tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, maka banyak yang sudah overfishing. Kalau kita lihat di Selat Malaka itu udang sudah overfishing, kemudian ikan-ikan dekat dasar juga overfishing ya. Jadi yang merah-merah ini overfishing. Banyak daerah yang sudah overfishing, kelebihan tangkap artinya. Jadi orang berpikir bagaimana kita bisa menghasilkan ikan untuk kebutuhan manusia di masa depan. Nah, sekarang sudah dikembangkan aquaculture atau sea culture yang bisa menghasilkan ikan untuk kebutuhan manusia tanpa harus pergi ke laut lepas. Jadi ada upaya pada tahun 2030 konsumsi ikan global itu berasal dari aquaculture ya. Nah, di kita sudah mulai dikembangkan. Ini ada aquaculture atau sea culture, ada tambak seperti ini. Kemudian di laut lepas ada namanya jaring jari ikan. Kemudian di laboratorium di darat ada dokter meneliti bagaimana hubungan ikan dan makanan dan juga temperatur air lautnya. Nah, ini perlu teknologi. Tanpa teknologi kita tidak bisa mengembangkan aquaculture untuk menghasilkan ikan sebagai kebutuhan kita. Kebutuhan protein tubuh kita ya. Nah, apa yang sudah dihasilkan oleh Allah, kekayaan alam atau sumber daya ikan yang melimpah di Belanda itu, hanya bisa kita manfaatkan kalau kita kuasai teknologinya. Sampai itu kita hanya bisa seperti nelayan tradisional, pergi ke laut sore hari, pulang pagi hari. Sore hari menggunakan angin darat, pulang besok paginya menggunakan angin laut. Kita harus berani keluar ke lepas pantai untuk menangkap ikan-ikan dan juga mengembangkan teknologi, mengembangkan aquaculture atau sea culture. Nah, tadi dikatakan ada perhiasan yang bisa kita ambil dari laut. Ini budidaya mutiara karang yang ada di beberapa tempat, terutama ada di Lombok ya. Mutiara ini begitu indah dan bisa direkayasa, menghasilkan warna-warna yang indah. Kemudian ini contohnya mutiara yang bisa jadi perhiasan untuk ibu-ibu, cincin, kalung, ada namanya subang atau anting. Kemudian di dalam surat Ar-Rahman dikatakan juga ada mutiara dan marjan. Marjan ini rupanya red coral ya, karang merah yang bisa jadikan cincin atau kalung. Nah ini setelah kita lihat apa tadi sumber daya ikan dan danya yang bisa kita ambil dari laut, saya ingin mencoba tadi menghubungkan ayat tadi ayat 14 dan ayat tentang batas dua laut. Bagaimana nanti laut yang berbeda densitasnya itu berperan dalam memelihara ikan di bawah permukaan. Coba kita lihat ayat yang sudah disampaikan Allah itu Al-Furqan ayat 53. Kita dengar saja lantunan ayatnya ya. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Dialah yang membiarkan dua wilayah bertandingan. Yang satu tawar, segar, dan yang lain sangat asin dan pahit. Dia yang menjadikan antara keduanya dinding batas dan tak tembus. Barzah itu dinding batas, nih. Alam barzah dalam batas antara dunia dan akhirat nanti. Apa yang kita lihat sini, bagaimana mungkin masa air yang berbeda intensitasnya bisa berdampingan tanpa bercampur. Apakah gaya memisahkannya? Gaya apa yang memisahkannya? Dua masa air yang bergerak berdampingan, satu tawar, satu asin, tanpa bercampur. Kalau tawar dan asin mungkin kita sudah kenal ya. Di laut, di muara sungai, ada air sungai yang mengalir ke laut, itu tawar, itu berada di atas, di bawahnya itu air laut yang asin, tanpa bercampur. Kecuali kalau digerakkan oleh pasut, terjadi pansurat, terjadi percampuran. Tapi kalau kita lihat ayat Ar-Rahman nanti kita bacakan, ayat itu mengatakan bahwa dua masa air bergerak berdampingan, satu asin, satu tawar, dan kamu bisa berhiasan darinya, yaitu mutiara dan marjan. Artinya itu bukan di muara sungai, itu di laut lepas. Ada mutiara dan marjan. Di sungai tidak ada mutiara, tidak ada marjan, hanya ada di laut lepas. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya, Fatir. Ya. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Jadi itu mengatakan hal yang sama. Ada dua masa air yang bergerak berdampingan, dipisahkan dari suatu batas barzah, ya, di mana dari situ kita bisa mengambil perhiasan, ya, dan juga ikan. Tujuannya supaya kita bersyukur. Kemudian surat yang indah ini, Ar-Rahman, kalau kita baca dengan hati yang terbuka, kita bisa menangis sebenarnya. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Saya hanya ingin membacakan himbauan Allah, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Sebegitu banyaknya nikmat Allah pada kita manusia, kita hanya bisa merasakan itu kalau Allah menganugerahkan kita hati yang bisa bersyukur. Baru kita dengar ini, ujian Allah, fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kamu tidak mau bersyukur? Kenapa kamu tidak mau bersyukur? Begitu berguna hati kamu. Apa yang kamu rasakan lagi? Nikmatku padamu. Tidakkah kamu bersyukur padaku? Allah bertanya pada kita.
marilah kita pahat hati yang membatu ini dengan siraman ayat-ayat Quran yang indah, agar dari hati yang membatu kita bisa memahat mutiara dari dalam hati kita. Hati kita membatu kalau kita tidak pernah membiarkan siraman ayat Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Dalam kenyataannya, ayat tadi bisa kita lihat di dunia kita ini. Kalau bapak-bapak pernah ke Maroko, yang namanya Selat Gibraltar, ada laut tengah atau laut Mediterranean yang sifatnya panas dan asin, sementara di barat, di sebelah barat itu ada lautan Atlantik utara bagian timur. Selat ini sangat terkenal. Dulu namanya Jabal Tariq, pahlawan Islam yang menangkan Spanyol. Kemudian berubah menjadi Gibraltar karena lidah orang Eropa tidak bisa mengatakan Jabal Tariq. Nah, ada dua masa air laut yang sangat berbeda sifatnya. Laut Tengah atau Laut Mediterranean itu sifatnya panas dan asin, karena ini penguapan tinggi. Sementara Laut Atlantik Utara bagian timur itu kurang asin. Jadi dalam oceanografi, tawar itu tidak berarti tawar benar ya, air tawar yang kita minum, tapi kadar garamnya rendah. Jadi kita bisa mengatakan, mencoba melihat di mana fakta bahwa ada dua masa air laut yang berdampingan tapi tidak bercampur. Adanya salah satunya di Laut Tengah ini. Nah, ini ada fotonya. Ada dua masa air kalau lihat dari atas ya, yang berbeda. Masa air laut Mediterania yang asin tadi itu sebelah kiri, warna biru ya. Yang kurang asin Atlantik Utara bagian kanan. Ya. Nah ini kalau saya belum sampai ke sana dulu, Pak Heri pengen ke Spanyol ya, pengen lihat ini. Mudah-mudahan disampaikan oleh teman-teman dari Kemenak ya, saat meninjau peninggalan Islam di Spanyol. Ada waktu melihat fenomena alam yang sangat menarik ini. Nah, ada dua masa air, yang satu kurang asin itu di Atlantik Utara bagian timur, dan yang asin di Laut Tengah. Ada batas yang misalkan dua masa air itu. Ini front namanya. Kalau kita dari atas, ini front. Kenapa dia tidak bercampur? Ada sifat masa air itu, dia akan selalu berada pada daerah di mana densitasnya sama. Jadi ini yang berbeda, ini agak kurang asin, Ini berat, ini ringan. Kalau dia bergerak kemari, dia kan ditolak oleh gaya, namanya gaya apa ya, tegangan permukaan. Nah, dia kembali kemari, dan juga kalau yang ringan masuk sini, dia akan terdorong lagi ke di mana dia densitas sama. Jadi kalau kita lihat ini adalah dia turun kemari, ini ada di batasnya, yang misalkan densitas air yang berbeda, tidak bisa masuk kemari atau ke sana, ke sana karena ada batas, karena massa air itu akan mencari tempat di mana densitasnya sama. Dia berat, kalau dia masuk kemari, dia balik lagi ke sini. Ya. Jadi itulah yang membedakan, memisahkan massa air yang berbeda, yang asin dan kurang asin, yang tawar dan asin. Yang kamu dapatkan makanan dari sini dan perhiasan juga jadinya. Ini gambar lain, ini ada yang asin,
Ya, karena dia asin, dia berat, dia turun bisa masuk sampai ke dalam 1.500 meter di bawah permukaan. Kemudian dia menyebar. Ini mungkin terlalu teknis, tapi hanya menunjukkan bahwa dia terpisah. Nah, karena terpisahnya air laut itu, karena berbeda densitas, maka dia akan bergerak. Kalau yang berat dia turun. Ini kita lihat di Atlantik dari utara ke selatan. Ini Antartik, itu benua Antartika, kutub selatan. Ini kutub utara. Di kutub selatan ada air yang berat turun ke bawah. Kemudian dari Atlantik utara bergerak terus ke selatan, kemudian naik. Nah, dari gambar ini ada air yang turun dan ada air yang naik. Pertanyaan yang menarik, apa gunanya ini ya? Kenapa bisa turun? Karena dia berat. Di kutub selatan suhunya dingin. Karena dingin, dia bisa menyerap oksigen lebih banyak daripada di tropis. Karena dia dingin, dia asin, dia berat, dia turun. Nah, jadi kita lihat bagaimana Allah menciptakan laut sedemikian rupa sehingga ada mekanisme yang bisa memperkaya oksigen yang dibutuhkan oleh biota laut di bawah permukaan. Kalau kita lihat grafik ini, di permukaan itu cukup tinggi oksigennya karena difusi dari atmosfer. Kemudian ada lapisan di mana oksigennya rendah. Ini namanya pycnoplane, itu daerah di mana densitas air laut berubah dengan cepat terhadap kedalaman. Nah, di bawah ini kenapa bisa tinggi ya? Kenapa di bawah permukaan itu, di bawah 1 kilo itu oksigen yang tinggi? Nah, kita akan bertanya, bagaimana biota yang ada jauh di bawah permukaan bisa hidup? Mereka butuh oksigen. Kecuali di bawah permukaan ya, yang jauh dari sinar matahari, ada mekanisme lain yang bisa bertahan pengganti oksigen. Tapi rupanya karena batas dua laut yang berbeda tadi, yang misalkan masa yang berbeda tadi, bisa membuat air yang turun di kutub selatan ini, air dingin dan kaya akan oksigen, turun ke bawah, itu bisa memperkaya oksigen di bawah permukaan untuk menunjang kehidupan makhluk atau biota laut yang ada di bawah permukaan. Tanpa adanya air dingin yang berat ini yang kaya oksigen turun ke bawah permukaan, tidak mungkin ikan hidup sini. Karena ikan perlu oksigen. Jadi Maha Besar Allah dengan cara membuat batas antara dua masa air yang berbeda tadi, ya, ada lapisan-lapisan yang berbeda tidak bercampur. Dia turun di kutub selatan dingin, kaya akan oksigen, karena penyerapan oksigen itu bisa lebih baik pada saat suhu dingin. Nah, turunnya ini tidak sembarangan sekedar turun, tapi dia berfungsi untuk membawa oksigen dari permukaan ke lapisan dalam agar makhluk hidup yang ada di bawah permukaan ini bisa hidup. Nah, ayat tadi, Rahman, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Apakah tidak menyentuh hati kita? Bagaimana Allah membuat batas-batas antara lapisan-lapisan air yang berbeda densitasnya, itu gunanya adalah untuk menjamin kehidupan di bumi ini. Ujung-ujungnya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Ya. Jadi
semuanya itu untuk kepentingan kita, umat manusia yang hidup di bumi ini. Nah, tadi ada yang air yang turun, ada yang, maksudnya ada yang naik ya. Hukum kekekalan massa mengatakan tidak ada massa yang hilang kan, ada yang turun, ada massa yang naik. Nah, ini daerah-daerah yang kuning ini ada daerah-daerah air yang naik. Tentunya kita berpikir mekanisme apa yang bisa mengangkat air dari bawah permukaan laut itu kembali ke permukaan. Sementara gravitasi ada. Ya kan? Air yang turun tadi mestinya naik ke atas, tapi bagaimana cara air yang berat itu bisa naik ke atas? Oh, rupanya Allah menciptakan angin yang bertiup dari tekanan tinggi ke rendah. Angin ini berperan dalam mengangkat air dari bawah permukaan ke permukaan. Nah, tadi air yang turun dia membawa oksigen. Air yang lain bawa apa dia? Tujuannya kan untuk kelangsungan hidup makhluk yang ada di laut, yang akhirnya juga untuk kepentingan manusia. Kita bertanya, oke, ada hukum kekekalan massa, tidak ada massa yang hilang. Yang turun harus diimbangi yang naik. Yang turun bawa oksigen, yang naik bawa apa dia? Apa keuntungan air yang naik itu? Nah, kalau kita lihat air naik itu namanya upwelling, yang turun dengan downwelling. Mekanisme itu adalah dibangkitkan oleh angin. Jadi ada air yang naik itu, air naik itu rupanya dia membawa zat-zat hara atau pupuk alami yang berguna untuk plankton yang hidup di lapisan atas yang kaya akan matahari untuk melakukan fotosintesa. Nah, bagaimana air itu bisa naik? Yang nama upwelling itu. Jadi air yang naik itu membawa fosfat nitrat, ya, yang berguna untuk pertumbuhan fitoplankton, itu tumbuhan yang berukuran satu sel, fitoplankton. Dia bisa tumbuh seperti kita lihat tanaman di daratan itu perlu fosfor kan? Dia juga perlu fosfor dan nitrat untuk bisa tumbuh, untuk bisa melakukan fotosintesa. Jadi ada mekanisme air yang dalam ini bergerak ke atas untuk membawa zat hara atau pupuk alami dari laut, yaitu fosfat dan nitrat, yang berguna bagi fitoplankton untuk tumbuh dan melakukan fotosintesa. Ya. Nah, ini namanya upwelling. Ada angin, ya, angin yang bergerak ke selatan misalnya di pantainya, ini di utara ekuator ya. Ada hukum, mungkin tidak perlu saya terangkan detailnya. Kalau angin bertiup di permukaan sejarah pantai, maka di utara ekuator akan ada gerakan massa air dari pantai keluar, ya, tegak lurus arah angin. Jadi ada massa air yang bergerak menjauhi pantai, terjadi kekosongan di sini, di pantai ini, maka harus diganti oleh air di bawah permukaannya. Jadi angin yang bertiup sejarah pantai ini berperan untuk menghasilkan suatu gerakan massa air laut dari pantai menuju lepas pantai. Maka terjadi kekosongan di dekat pantai ini. Kekosongan ini harus diganti oleh air yang berada di bawah permukaan yang kaya akan fosfat dan nitrat yang perlu bagi fitoplankton untuk tumbuh dengan baik. Jadi anginlah yang menggerakkan air di bawah permukaan itu yang kaya akan zat hara ke permukaan yang digunakan oleh fitoplankton untuk tumbuh subur. Ya, ini saya lewat aja ya. Ini beberapa mekanisme.
Ini ada apel yang ada di daerah kita. Kemudian kondisi apel di Selatan Jawa itu sangat menarik. Ya. Dia mulai muncul Juni, kemudian menjadi besar di bulan Juli, Agustus mulai bergeser ke arah Lampung, ya. September dia mulai ke arah Bengkulu sana, kemudian Oktober mulai berkurang dan hilang. Nah kita lihat Jawa saja. Jawa itu kaya sekali akan di Selatan Jawa maksudnya, akan ikan. Bagaimana ini pada saat terjadinya upwelling kita membawa fosfor dan nitrat ya, maka dalam 1-2 hari muncullah fitoplankton, kemudian mencapai suatu kondisi massa yang besar sekali atau booming. Nah baru seminggu kemudian ada zooplankton, ini hewannya ya, ini tumbuhan. 7 hari kemudian ada zooplankton yang merupakan makanan ikan-ikan kecil. Kemudian setelah ini banyak zooplanktonnya, mulai datang si ikan kecil. Setelah 2 minggu atau sebulan kemudian, ada cumi sini yang merupakan makanan dari tuna. Nah setelah itu beberapa bulan kemudian barulah datang ikan-ikan besar. Jadi air yang terangkat di atas permukaan ini, diangkat dari bawah permukaan ini, membawa zat hara, fosfat nitrat terutama, itu menyuburkan fitoplankton, kemudian datanglah si zooplankton, karena ini makanan dari ikan-ikan kecil. Sebulan kemudian datanglah, baru setelah itu datanglah ikan-ikan besar ke selatan Laut Jawa ini. Jadi ini satu siklus yang sangat menarik sekali, bagaimana Allah menjamin makhluknya yang hidup di bumi ini. Ini adalah bagaimana kasih sayang Allah menjamin kelangsungan ikan tuna agar bisa hidup. Dia perlu makanan, makanannya apa? Makanannya ikan kecil, cumi. Kemudian ikan kecil makannya apa? Oh, makanannya zooplankton. Zooplankton ini makannya apa? Oh, fitoplankton rupanya. Nah, fitoplankton bisa tumbuh dengan subur kalau apa? Kalau ada pupuk. Pupuknya adalah fosfat nitrat. Bagaimana fosfat nitrat bisa sampai ke permukaan? Oh, rupanya ada gerakan dari lapisan dalam membawa air yang kaya akan fosfat nitrat ke permukaan. Nah, gerakan air dari bawah permukaan ke permukaan itu ternyata dibangkitkan oleh angin. Jadi itu satu sistem yang sangat kait berkait antara yang satu dan yang lain. Jadi ada proses pendinginan di kutub selatan dan utara, membuat massa air yang berat dan turun, dia bawa oksigen, kemudian ikan-ikan yang hidup di bawah permukaan dan makhluk lain, biota lain, hidup karena adanya oksigen yang dibawa di permukaan oleh massa air dingin dan berat yang mengandung oksigen. Kemudian bagaimana menjamin hidup ikan, dia harus perlu makan, makannya apa? Makannya ikan kecil yang kemudian makan lagi zooplankton, makannya fitoplankton. Nah ini bagaimana fitoplankton bisa tetap hidup, subur. Harus ada pupuknya, pupuknya fosfat dan nitrat yang dibawa dari bawah permukaan, yang dibangkitkan oleh angin. Jadi nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Apakah itu kita tidak terketuk ya? Untuk bagaimana melihat sempurnanya ciptaan Tuhan hanya untuk kepentingan manusia. Ya kan? Sebenarnya kan untuk sistem semesta ini sangat sempurna, yang sebenarnya itu menjamin kelangsungan makhluk ciptaannya yang sangat dicintainya. Itu kita. Cuma kita nggak merasa cintanya Allah ya. Kita anggap ini biasa aja lah.
Apalagi kalau kita belajar secara ilmiah saja, ya mekanisme seperti inilah fisika, dapat kita pahami ya sudah. Tapi hati kita tidak tersentuh kalau tidak ada rahmat Allah. Jadi itu bagaimana Allah bisa menciptakan apa? Alam ini begitu sempurna, tapi harus kita kuasai dengan bantuan Allah, mempelajari sains dan mengembangkan teknologi untuk bisa memanfaatkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, kepada kita, terutama umat Islam yang mau mengerti bagaimana rasa kasih sayang Allah kepada kita manusia. Amin. Ini kata-kata pujangga sufi Sa'di. Di dalam laut terhampar kekayaan tiada banding. Namun jika keselamatan yang cari, carilah di tepi pantai. Jadi kalau kita hanya pengen duduk senang-senang saja, ya kita pergi memancing di pantai. Tapi kalau kita pengen menguasai laut, pergilah mengharui samudra luas di lepas pantai. Kembangkan teknologi untuk menguasai ilmunya dan mengembangkan teknologi agar bisa kita memanfaatkan sumber daya laut dan sumber daya yang lainnya untuk kepentingan manusia. Tapi kalau kita hanya mencari keselamatan, cukup duduk-duduk di pantai, pagi hari pergi ke pantai, memancing ikan sampai sore. Paling-paling kita bisa melihat ombak yang berkejar-kejaran di pantai, tapi kita tetap saja tertinggal dalam pembahasan teknologi untuk bisa menguasai laut. Karena Allah sudah mengatakan, aku tunjukkan laut untukmu, ya kan? Tapi kamu yang mengembangkan teknologinya, aku yang beri keturunan. Demikian Pak Ustadz Hasanuddin yang dapat saya sampaikan dua ayat dari Al-Quran yang menunjukkan bagaimana laut itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Poin saya adalah bagaimana kita bisa memahami ayat Quran itu sebagai landasan kita berpikir dalam mengembangkan sains dan teknologi untuk memanfaatkan sumber dayanya, sumber laut dan sumber daya yang lain yang ada di alam ini dan juga di semesta untuk kepentingan manusia, tapi ujung-ujungnya adalah agar kita bersyukur. Hanya itu yang minta Allah, agar kamu bersyukur, agar kita bersyukur, tidak ada yang lain. Agar mutiara yang terpendam dalam hati sanubari setiap insan itu terbuka dan bersinar indah, menerangi hati-hati yang lain. Maka itulah peranan Muslim, rahmatan lil alamin. Amin. Demikian Pak Ustadz, mungkin kita bisa berdiskusi sebentar. Yaitu kalau masih ada cukup waktu, saya akan bacakan satu atau dua puisi, terutama tentang ombak yang bisa dikaitkan dengan presentasi saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih sekali Prof. Safwan Hadi atas apa yang Prof sampaikan pada pagi hari ini. Sungguh saya yakin bahwa kami semua tidak menduga bahwa begitu dalamnya atas apa yang Prof sampaikan pada hari ini, tidak saja dari sisi keilmuannya,
bahwa bagaimana penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan, namun lebih istimewanya lagi adalah bagaimana Prof mampu mengkaitkan dan mentautkan ya antara apa yang kita dapati sebagai teknologi kelautan ini dan kemudian disandingkan dengan ayat-ayat Allah sehingga menyadari bahwa melalui apa yang Prof sampaikan pada hari ini kita mendapati bagaimana kasih sayang yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak hanya menciptakan kita semuanya, tapi Allah menyediakan semuanya begitu banyak dan begitu lengkapnya untuk kita semuanya. Namun sayangnya hanya sedikit sekali di antara kita yang mau memahaminya dan apalagi mensyukuri atas apa yang telah diberikan tersebut. Dan apa yang Prof sampaikan terutama melalui apa yang disampaikan oleh Pujangga Saadi, di dalam laut terhampar kekayaan tiada banding, namun jika keselamatan yang kau cari, carilah di tepi pantai. Mengingatkan kita, Prof, ya, kita ada peribahasa juga sebetulnya di negeri kita ini, apabila takut terserang ombak, jangan berumah di pinggir pantai. Itu kan artinya bahwa betapa sesungguhnya kita tidak mesti takut, dan bahkan bagaimana Prof ya, kalau saya perhatikan juga dalam salah satu kesenian batik misalnya kan, batik itu kan saya pernah satu ketika mendapatkan penjelasan ada batik apa pereng namanya, yaitu menggambarkan bahwa dan pereng itu umumnya dengan hitam putih menggambarkan bahwa betapa tegarnya karang itu, dan bahkan semakin diserang dengan ombak itu begitu teguh dan tegarnya, bahkan membuat semakin karang itu menjadi indah adanya dikarenakan daya tahannya yang luar biasa. Nah, Prof, ini luar biasa sekali sesungguhnya ya. Saya tidak mampu menghimpunnya dengan kata-kata yang sangat singkat dari apa yang disampaikan pada hari ini, dan untuk melengkapi Prof agar lebih lengkap lagi nanti komentar yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya, bagaimana apabila puisi ombak tadi itu dibacakan terlebih dahulu baru kemudian kita memasuki forum tanya jawab ini, Prof. Bila berkenan mohon disampaikan puisinya. Boleh Pak Hasan. Saya akan membacakan puisi yang terkait dengan ombak. Judulnya bukan siapa-siapa. Ombak samudera merasa bangga dengan berbagai prestasi yang telah dicapainya. Tapi saat angin mereda, ombak tiada. Dia merasa malu karena sadar bahwa semuanya adalah gerakan samudera. Aku bukan siapa-siapa, katanya. Aku tidak melakukan apa-apa. Samudera pelaku semuanya. Di mana rasa sombong dan angkuh bila semua gerakan adalah gerakan samudera? Di mana rasa benci dan menghakimi bila samudera yang sama mengalir di setiap diri? Di mana rasa rendah diri kecuali syukur melihat prestasi ombak-ombak yang berbeda? Karena semuanya itu adalah ungkapan nama-nama indah sang samudera. Di mana rasa takut bila hanya samudera penuh cinta yang ada? Nyanyian burung camar redakan galau di hatiku. Aku bahagia seperti mereka, hanya tanpa kata-kata. Karena aku telah lebur dalam pelukan samudera cinta, diam dalam keiningan, mendengar suara bisikan samudera yang sejukkan jiwa. Oh samudera, hapuslah rasa sombong, benci dan takut dari hatiku. Ambillah segala yang kumiliki, ambillah segala prestasi yang telah capai, ambillah segala yang telah kulakukan, ambillah segala yang kubutuhkan. Tapi oh samudera, jangan kau ambil hati yang rindu akan cintamu. Hanya satu keinginanku kasihku, hanya satu keinginanku kekasihku, lenyap dalam cintaku padamu, seperti garam larut dalam samudera. Aku bukan siapa-siapa. Tanpa kasihmu, aku tidak ada apa-apanya. Biarkan aku tenggelam dan hidup dalam samudera cintamu. Aku akan kembali padamu, karena kaulah asal mulaku, kaulah asal dariku, kaulah asal diriku.
Demikian Pak. Sedikit tentang samudera. Saya tertarik sekali dengan ombak. Dulu waktu saya SMP, saya lahir di Medan. Saya suka berlibur ke Pangkalan Susu di pantai, tempat paman saya tinggal. Pagi-pagi saya dengan sepupu saya pergi ke pantai, melihat ombak yang berkejar-kejaran di pantai. Setelah saya lihat, lama-kelamaan saya tertarik. Makanya saya belajar tentang laut. Kemudian saya pelajari lagi setelah mulai dapat ilmu dari perguruan tinggi. Ternyata ombak itu tidak saja berperan membawa energi ke pantai, tapi dia punya nilai spiritual yang lebih dalam. Kalau kita mencoba menjadi ombak, kita lihat ombak berkejar-kejar di pantai. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menakutkan seperti tsunami. Tapi kalau kita terhempas ke pantai, semua kebesaran itu hilang. Ini ada air. Jadi kalau kita pergi ke pantai, ke lepas pantai, ombak-ombak itu hanyalah ungkapan nama-nama samudera yang indah. Kita tidak rendah diri, karena ada percikan samudera di hati kita. Kita tidak sombong. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan adalah rahmat dari Allah. Bukan kau yang melempar, katanya. Bukan kau yang melempar, aku yang melempar. Tapi kau merasa kau yang melakukan. Tapi cobalah jadi ombak. Pada saat ombak itu hilang, yang ada air, ada samudera. Pada saat ego kita hilang, rasa aku kita hilang, Allah aja yang ada. Siapa yang ada? Yang ada. Kita adalah ungkapan nama-nama yang indah. Pada saat orang-orang kagum pada pemenang Nobel, orang-orang yang berprestasi dalam bidang-bidang yang beragam ragam, kita tidak rendah diri, kita bersyukur. Alhamdulillah, nama-nama indah Allah terungkap melalui orang-orang itu. Melalui orang-orang yang punya ilmu tinggi. Tapi itu sebenarnya ungkapan nama-nama indah dari Allah SWT. Tanpa samudera, ombak tidak berarti apa-apa. Ombak hanya ungkapan cinta dari samudera. Itulah fana, katanya. Fana dalam tindakan, fana dalam nama, fana dalam diri kita sendiri. Matilah kau sebelum kau mati. Cari dirimu sendiri agar kau temukan aku, kata samudera. Jadi alam terbentang jadi guru sebenarnya. Kalau kita mau belajar dari alam, kita akan diantar ke rumah yang tercinta dan menyebut namanya. Terima kasih padanya. Masya Allah. Terima kasih Prof. Safwan atas apa yang disampaikan begitu dalamnya, dan ya semoga memberikan makna yang begitu luas dan dalam bagi kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di tengah begitu dalamnya atas apa yang beliau sampaikan pada hari ini, namun Prof. Safwan tidak menutup pula kesempatan mudah-mudahan untuk kita bisa menghadirkan ya beberapa pertanyaan ataupun komentar yang disampaikan oleh para peserta pada pagi hari ini. Dan ingin kami membacakan dari apa yang kami bisa scroll ke atas sekarang ini. Saya mendapati yang dikemukakan oleh Pak Kristiono. Masya Allah, begitu sempurnanya Allah mengatur segala sesuatu di alam semesta ini sampai sebegitu detailnya untuk menjamin keberlangsungannya agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Sayangnya justru
manusia sendiri yang malah merusak semua itu, sehingga sangat sedikit manusia yang bersyukur. Dan kemudian yang disampaikan oleh Pak Kunto, mohon pencerahannya tentang urgensi tafsir ilmi Al-Quran terhadap pemahaman kitabullah, Al-Quran dan alam semesta ini. Implikasi konkret apa yang diharapkan bagi umat Islam berkenaan dengan kepahaman tersebut? Itu dulu, Prof. Silakan, Prof. Sofwan. Terima kasih Pak Kunto, Pak ya. Ya, betul, Pak. Ya, mungkin nanti Pak Heri bisa menambahkan apa yang saya sampaikan. Jadi Kemenak itu punya program memberikan buku berjudul Tafsir Ilmi. Selama ini tafsir-tafsir yang ada di Indonesia hanya menjelaskan tafsir dari ayat-ayat tanpa mencoba untuk melihat latar belakang sainsnya. Apakah sains itu bisa menjelaskan fenomena alam yang diungkapkan dalam Al-Quran. Ada dua tim dari Kemenak yang memberikan tafsir Qurannya, dan tim dari LIPI, di mana saya bergabung di sana, yang mencoba untuk melihat penjelasan saintifik yang ada dalam ayat tadi, ayat Al-Quran. Tadi saya contohkan batas dua laut, ya, kenapa dia tidak bisa bercampur. Coba diterangkan. Jadi tujuannya untuk bisa menjelaskan secara ilmu yang dulu pada saat air itu turun, orang nggak tahu, Pak, ya benar ada laut yang terpisah, laut yang dibatasi oleh batas yang tidak bisa ditembus. Orang cuma mengimani saja, kan? Tidak pernah terpikir ada api di dasar laut, ini tidak pernah ada. Siapa yang berpikir pada tahun 1400 tahun yang lalu? Sekarang baru diungkapkan oleh saintis. Kenapa dia tidak bisa bercampur, kenapa ada api di dasar laut, dan sebagainya. Jadi tafsir ilmu itu mencoba memberikan alasan saintifik fenomena alam yang diungkapkan dalam ayat Al-Quran. Harapannya semoga kita bertambah iman pada Al-Quran, dan juga tentunya pada Allah, dan berterima kasih pada Rasulullah yang telah mengajarkan kita ajaran Islam. Jadi awalnya itu tafsir ini disebar ke pesantren-pesantren, ke pesantren Indonesia untuk bisa menjadi bahan bacaan dari santri. Tapi saya merasa penjelasannya terlalu saintifik, jadi mungkin mencernanya agak berat juga. Awalnya kita mencoba membuat film-film singkat, pendek, untuk bisa dicerna oleh para santri. Tapi karena dananya terbatas, kerjaan kita tentang menciptakan atau membuat film-film pendek itu tidak bisa dilanjutkan. Jadi kalau kita bertanya, buat apa sih dibuat tafsir ini, ya mencoba menjelaskan secara ilmu pengetahuan fenomena alam yang ada diungkapkan dalam Al-Quran. Tujuannya untuk bersyukur dan bertambah iman kita pada Al-Quran, dan juga pada Allah yang menciptakannya atau menurunkannya. Itu Pak, mungkin Pak Heri bisa menambahkan sedikit tentang tafsir ini, Pak, karena beliau lebih dulu dari saya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Pak Sofwan atas apa yang disampaikan, dan dari apa yang Bapak sampaikan pada hari ini. Pak Mehmet Gunawan menyampaikan komentarnya bahwa mengusulkan agar di dalam forum ini insya Allah kita akan hadirkan ilmuwan-ilmuwan, ya seperti halnya Pak Sofwan pada hari ini pada bidang-bidang lainnya, bidang astronomi, biologi, dan lain-lain, sehingga membuat kesadaran kita akan kebesaran Allah itu semakin lebih tinggi lagi. Nah, berikutnya Pak Sofyan, ini pertanyaan tadi dari Pak Kunto lagi sebetulnya. Beliau menanyakan ketika Bapak menjalani kehidupan ini, ya,
pada titik mana kesadaran akan keterpaduan antara segala sesuatu yang sifatnya ilmiah dengan ayat-ayat Allah dipertautkan ini, pada saat mana Bapak mendapatkan kesan yang luar biasa sehingga Bapak kemudian mengawali penelusuran kepada ayat-ayat Allah yang sesungguhnya merupakan awal daripada segala sesuatu yang dihadapi dalam fenomena kelautan ini, Prof. Silakan, Prof. Ini pertanyaan dalam sekali, Pak Buto. Jadi sebenarnya ini adalah kerinduan dari hati kita masing-masing, Pak. Di hati itu sudah ada api atau percikan dari Ruh Allah. Dia tidak pernah puas kalau belum bertemu. Mana mungkin satu hal yang sangat indah diberi sesuatu yang tidak setara dengan dia. Maka Bapak Ibu semua tentu merasakan setiap bangun pagi ada semacam kegelisahan. Ada satu hal yang kenapa seperti ini ya? Aku rindu tapi tidak bisa bertemu. Itu adalah fitrah hati kita karena dia datang dari yang maha indah. Nah, pencarian ini yang terus-menerus saya lakukan untuk bisa mengenali sebenarnya saya ini siapa ya? Siapa Allah? Siapa aku? Nah, saya mulai sejak saya di Hawaii saya sudah punya pertanyaan itu. Tapi di samping saya pergi ke laut untuk meneliti, saya pergi juga ke perpustakaan mempelajari samudera yang lain. Ada samudera Pasifik, ada samudera kerinduan kita pada Allah. Mari kita datang daripadanya. Kerinduan akan kasih sayangnya. Tidak cukup sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tapi hati ini nggak pernah bergetar ya. Makan bismillah. Tapi belum bisa menghayati. Makanan ini ternyata karena kasih sayang Allah pada kita. Maka saya mencoba menulis puisi croissant beberapa minggu yang lalu. Tetangga mengirimkan saya sore hari sepotong croissant hangat. Dia tidak datang sendiri pada saya. Tidak mungkin dia datang sendiri. Tidak mungkin tetangga itu tergerak itu memberikan saya sepotong croissant hangat. Siapa yang menggerakkannya? Saya mulai mencari-cari. Oh, rupanya seluruh semesta bekerja sama dengan kasih sayang Allah sebagai penggeraknya untuk menjadikan sepotong croissant yang hangat. Di situ saya pada saat mencicipinya baru terasa semua ini karena kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu sangat bermakna pada saat itu dan saya usahakan untuk tetap bermain setiap saat. Pada saat ombak telah tiada, dia merasakan semua gerakan dan gerakan samudera. Bukan kau yang melempar, tapi aku yang melempar. Masya Allah. Demikian, Pak. Masya Allah. Terima kasih Prof atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan untuk menyerap apa yang beliau sampaikan tadi itu. Dan apa yang Prof sampaikan ini membuat kita jadi malu hati di hadapan Allah ya Prof ya. Ketika kita mendapati bahwa dalam Al-Quran banyak sekali terminologi melihat yang disajikan dalam Al-Quran. Nah, sehingga boleh jadi kita hanya banyak melihat segala sesuatu yang nampak hanya dengan mata kepala, namun tidak sampai melihat segala sesuatu itu melalui mata hati kita. Sebagaimana Allah sampaikan, bukan matamu yang buta, tetapi hatimu di dalam dada. Nah, boleh jadi apa yang Prof sampaikan pada hari ini
bagaimana menyikapi dan melihat segala sesuatu itu tidak hanya melihat secara fisiknya, namun bagaimana sesungguhnya hakikat keberadaan sesuatu itu. Dan betapa pada hari ini kami mendapatkan pembelajaran yang luar biasa ketika kita pergi ke pantai. Sesungguhnya bukan kita hanya melihat deburan ombaknya, bukan hanya kita melihat luasnya lautan, bukan hanya kita melihat bahwa betapa indahnya pemandangannya, namun di balik itu semua bagaimana tadi Prof mengingatkan kita semuanya bahwa betapa pentingnya kita menyadari bahwa di balik kekaguman kita kepada luasan laut itu, maka sesungguhnya siapakah yang menciptakan laut itu? Dan kalau misalnya luas itu mengagumkan bagi kita semuanya, maka sesungguhnya siapakah yang maha luas itu kalau bukan Al-Wasi? Sama seperti halnya juga Prof menghantarkan kita untuk menggugah kembali bagaimana ketika kita menikmati keindahan gunung-gunung yang tinggi itu, kagum kita akan tingginya gunung-gunung itu, dan bahkan kita ingin mendakinya dengan mengerahkan segenap kemampuan kita. Kita kagum akan ketinggiannya dan kita berupaya mendakinya, namun kita kadang-kadang lupa bahwa siapa yang menciptakan gunung-gunung yang tinggi itu, dan lupa pula bahwa sesungguhnya siapakah yang maha tinggi itu. Kalaulah hanya kepada gunung yang dijadikan simbol kita berupaya dan berjuang, dan bahkan ada di antara orang-orang di seputar kita yang meninggal dunia di dalam upaya pendakiannya. Nah, itu adalah pendakian secara fisik, bagaimana upaya dan ikhtiar kita pula di dalam kita mendaki menuju kepada ketinggian Allah yang maha tinggi, yang tidak akan mungkin bisa kita mampu menjangkaunya kalau bukan dikarenakan atas izin dan rahmatnya. Prof, betapa luasnya sesungguhnya dan banyak sekali potensi-potensi pertanyaan yang bisa dihantarkan di dalam forum ini. Namun kami menyadari bahwa waktu juga yang sekarang ini telah menunjukkan jam 8.05, maka sebelum nanti insya Allah kita akan mendengarkan puisi Prof. Safwan yang berikutnya, dan juga kita akan mendengarkan nanti mudah-mudahan bukan hanya kali ini ya Prof ya, kehadiran Prof untuk menjelaskan segala sesuatu mengenai ilmu pengetahuan, dan di baliknya terdapat pesan-pesan luar biasa, dan bagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita semuanya di Al-Quran, namun boleh jadi selama ini kita hanya membacanya semata, melantunkannya ataupun mendengarkannya, namun tidak menyadari bahwa di balik ini semua terdapat pesan-pesan yang sangat luar biasa sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Dan sebelum kita mendengarkan kembali nanti sebuah puisi satu lagi ya Prof ya, yang belum terhantarkan, masih ada waktu Pak. Kami mohon kesediaan Prof. Suharyadi untuk dapat menyampaikan sambutannya kepada Prof. Suharyadi, kami persilakan. Tolong di-unmute Prof. Terima kasih Pak Dr. Hasanuddin. Siap Prof. Prof. Safwan Hadi yang saya hormati. Bila berkenan Prof, mungkin slide-nya ditutup dulu mungkin Prof ya. Oh iya. Ya. Oke, silakan Prof. Suharyadi. Bapak Ibu sekalian, peserta ngaji bareng online yang masih lebih dari 300 yang hadir sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Hari ini menghadirkan Prof. Safwan Hadi yang pengetahuannya luar biasa ya. Jadi dari ilmu oceanografi yang beliau geluti dikaitkan dengan hanya 2 ayat suci Al-Quran saja sudah luar biasa penjelasan. Dan ini menambah kesadaran kita betapa kecilnya kita dan betapa besarnya Allah SWT yang telah menciptakan alam dari berbagai sisi. Bisa dilihat ciptaan Allah itu semua saling berhubungan dan saling memberi manfaat untuk kelangsungan hidup seluruh makhluk ya ciptaannya ya. Ini luar biasa sekali. Beliau menjelaskannya dengan sangat mudah dicerna, begitu rinci, sesuai bidang ilmunya, dan segala sesuatu itu memang harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi maknanya menjadi lebih mendalam setelah mendengarkan uraian dari Prof. Safwan Hadi. Diakhiri dengan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita semua. Dan atas apapun kehidupan kita, dari sejak makan roti sampai berdiri di tepi pantai melihat ombak-ombak besar, semua bisa diceritakan dengan begitu indahnya ya, oleh pakar oceanografi kita Pak Safwan Hadi. Dan Pak Safwan, saya kira seluruh peserta ngaji bareng online ini merasakan betul betapa luar biasanya Prof. Safwan
memberikan gambaran-gambaran atas ciptaan Allah dengan menjelaskannya melalui ilmu yang Bapak tekuni. Tadi saya melihat Prof. Sasongko juga memberi komentar, sering ketemu di lab 10 dan 11 di ITB. Oh iya Pak. Prodi apa Pak? Prof. Sasongko, Ya saya kenal baik Pak. kenal baik TK, ya. TK. Beliau baru beberapa hari yang lalu kami undang untuk memberikan studium general ke mahasiswa baru di Universitas Nusantara yang saya pimpin beserta Pak Hasanuddin ya. Dan beliau ini menyampaikan, karena beliau ahli kimia dan sekaligus mendalam masalah batu bara. Nah, batu bara ini kan sekarang sedang dikritisi untuk menjadi bahan energi yang harus disingkirkan ibaratnya, karena polusi udaranya luar biasa. Ya, tapi Prof. menyampaikan bahwa bagaimana memanfaatkan batu bara yang ramah lingkungan. Jadi sebenarnya dengan teknologi itu sesuatu ini bisa dirubah ya, karena Allah menciptakan apapun itu pasti diatur dengan sedemikian rupa ya. Dan saya kira kalau apa yang disampaikan Prof. Sasongko kemarin bisa dilaksanakan, ya tidak perlu batu bara kemudian disingkirkan menjadi tidak berguna lagi, padahal potensi batu bara Indonesia ini masih menurut hitungan Pak Sasongko masih 60 tahun lagi bisa diproduksi, dan itu untuk juga kepentingan dunia secara keseluruhan ya, karena kita eksportir batu bara ini juga sangat tinggi ya. Jadi sebenarnya dengan mengikuti apa yang disampaikan Prof. tadi, saya kira habis ini Pak Sasongko harus menyampaikan masalah batu bara ini untuk menjadi energi yang tidak mencemari lingkungan tapi ramah lingkungan, ini yang harus kita pahami bersama saya kira. Terima kasih Prof. Sasongko kemarin berkenan untuk menyampaikan ceramah ilmiahnya di universitas kami yang baru berdiri. Dan Pak Sofwan, memang tidak mungkin ya oceanografi yang begitu luar biasa luas pengetahuannya disampaikan ya dalam waktu singkat begini dan cuma sekali ya, harus ada lagi waktu bahasa. Dan Pak Sofwan ini kan ilmuwan sekaligus ustadz ini ya. Jadi tidak mudah ini mencari ilmuwan ustadz ini, karena mengkaitkan segala sesuatu apa yang beliau pelajari dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu memberi pemahaman dan pendalaman kepada kita semua, sehingga betapa kita semakin bisa mensyukuri nikmat Allah yang kita rasakan setiap hari, kadang-kadang tanpa lupa bersyukur ya. Jadi tadi surat Ar-Rahman ya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan ya. Ini sebenarnya menggugah kita juga ya. Kita sering membaca itu tapi tanpa makna, tanpa penghayatan. Pak Sofwandri menyampaikan kalau kita hayati betul, kita betul-betul menangis banyak surat itu. Dan ini saya kira benar adanya ya. Jadi karena waktu juga Pak, saya tidak berpanjang lebar memberi komentar. Tapi intinya sangat berterima kasih atas tausiah dan cuplikan ilmu yang dipelajari, bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu untuk demi kelangsungan hidup seluruh makhluk ciptaannya. Terima kasih Pak Hasanuddin, Prof. Sofwan. Terima kasih banyak Prof. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suhardi atas sambutan dan komentar yang telah disampaikan atas pertemuan pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di hadapan kita juga sudah hadir sekarang ini Prof. Sasongko. Dan saya pribadi menyampaikan terima kasih terlebih dahulu Prof. Sasongko atas empati ya, simpati dan takziah yang telah disampaikan atas berpulangnya kakanda saya beberapa hari yang lalu. Dan terima kasih pula tentunya sebagaimana disampaikan oleh Prof. Suryadi atas apa yang Prof sampaikan di dalam acara Undira beberapa waktu yang lalu. Dan saya senang sekali ternyata Pak Sofwan Hadi dengan Prof. Sasongko adalah sahabat dan kolega, sehingga walaupun sedikit saya memberikan kesempatan kepada Prof. Sasongko untuk bersilaturahim dengan Pak Sofwan Hadi. Silakan Prof. Song dapat saling sapa menyapa dengan Pak Sofwan Hadi.
Assalamualaikum Pak Som. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sofwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Senang sekali nih ketemu Pak Sofwan di sini. Biasanya kami ketemu di Selasar ini, lagi jalan. Jadi kebetulan labtek kami, gedung tempat Pak Sofwan bekerja dan saya itu bersebelahan tetangga. Jadi disebut labtek 10 dan 11 gitu ya Pak Sofwan ya. Betul, Pak. Dengar saya ini di sebelah ini. Jadi Masya Allah. saya sering belajar dari beliau, ini bagaimana beliau selain tadi ilmunya, sebetulnya beliau ini juga punya pengalaman di perguruan tinggi ya, tadi belum disampaikan ya. Menangani perguruan tinggi di Medan ya, Prof. Sawan. Iya, iya. Masya Allah. Pengalaman-pengalaman yang lain tadi, Jangga juga ini, menulis puisi, saya akan belajar, dan sebetulnya Prof. Suharyadi, ada sentuhan antara apa yang disampaikan Pak Sofwan tadi dengan bidang saya. Kami ada kaitannya dengan keenergian ya. Jadi tadi di pantai, di pesisir, pasang surut, ombak itu juga bisa dimanfaatkan untuk energi. Bahkan apa namanya makhluk-makhluk yang tertentu mungkin bisa juga yang seperti teman-teman menggunakan rumput laut, ganggang dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi sumber energi juga masa depan yang energi yang bersih. Itu saja mungkin komentar dari saya. Ini sudah lewat waktu dan saya sebentar lagi juga akan rapat ini. Tapi karena ada Pak Sofwan hadir, jadi saya harus lapor sama senior saya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih dari Pak Sofwan, dari komentar sedikit untuk Pak Song. Tadi juga saya lihat ada sahabat saya tuh Prof. Tati Bengkok. Oh, Masya Allah, Prof. Tati Rajab, ya, betul. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sama-sama kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah kita dapati pada pagi hari ini, dan saya terinspirasi gitu, Prof, ya, kalau kita sekarang ini mungkin sebagai informasi kepada Prof Sofwan bahwa teman-teman kita dari Ngaji Bareng Online ini sedang menyusun sebuah buku, Prof, yang diketuai oleh Ibu Emi Barokah, yaitu menyusun semacam buku bunga rampai bagaimana melalui para narasumber dan para peserta NBO ini, dan dalam gerakan pula NBO menulis. Jadi kita akan menuliskan buku-buku terkait dengan values ataupun perjalanan yang mengesan dalam kehidupan ini, yang bisa kita jadikan dalam bentuk buku dan kita bisa berbagi satu sama lainnya. Dan dengan kita mendapati bahwa begitu banyaknya ilmuwan yang hadir di forum ini pada pagi hari ini, ada Pak Sofwan, ada Prof. Sasongko, ada Prof. Tati Rajab, dan banyak lagi dalam berbagai bidang, maka boleh jadi satu ketika atas izin dan rahmat Allah mungkin kita menulis satu buku khusus bahwa bagaimana mentautkan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran gitu, Prof, ya, sehingga kita membuat forum ini menjadi lebih bermakna lagi.